Bagaimana Pak Isan? Coba diulangi tadi. Ya, sampai saat ini ada periwayatan kitab. Ya. Ya, misalnya meriwayatkan hadis-hadis Bukhari Ya. yang bersambung sanadnya dari Imam Bukhari. Ya, itu dalam ilmu hadis masuk di klasifikasi mana itu? Ya, artinya dalam ulumul hadis itu di mana pembahasannya atau apa terminologinya? Ya, Tabe. Ya, kalau orang yang punya sanad, tadi saya katakan bahwa periwayat terakhir ya, atau kegiatan periwayatan hadis itu berakhir setelah hadis itu dibukukan. Maka yang menjadi periwayat terakhir dari hadis itu adalah orang yang membukukan hadis. Ya, mereka menjadi periwayat terakhir sekaligus menjadi sanad pertama dari hadis itu. Nah, jika kemudian misalnya Bukhari masih punya murid, muridnya Bukhari masih punya murid, ya, maka itu hanya menjadi proses, ya, hanya menjadi wilayah pemberian hadis, ya. Tetapi murid-muridnya Bukhari atau muridnya Bukhari itu tidak bisa masuk kategori periwayat hadis. Ya, jadi saya kira lebih cocoknya mungkin kita hanya bisa menyebut mereka sebagai pengkaji hadis. Ya, pengkaji hadis yang kebetulan mereka langsung ketemu sama orang yang memiliki sanad. Ya, sanad jaringan yang langsung ke Nabi. Mungkin cuma itu kelebihannya mereka. Ya, tetapi tidak bisa menjadi masuk atau tidak bisa menjadi bagian dari periwayat hadis itu. Ya, mungkin Pak Isan. Ya, jadi kita hanya bisa berikan dia terminologi sebagai sebagai pengkaji saja, pengkaji hadis. Ya, sebagai pengkaji hadis. Ya, silakan kalau masih ada tanggapan atau masih ada pertanyaan lain, silakan teman-teman yang lain. Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan Ustadz. Ya. Saya ingin tanyakan, kan dalam pemaparan sebelumnya tadi disebutkan bahwa dalam periwayatan suatu hadis terdapat beberapa metode yang digunakan atau yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya tanyakan apakah ada atau bagaimana pengaruh metode periwayatan hadis terhadap keautentikan hadis? Oh iya. Bagaimana Salma? Ada Salma ya? Gabung Salma ya? Ada. Ya, silakan. Ada, silakan. Apakah ada pengaruh? Apakah ada pengaruh metode periwayatan terhadap otentisitas hadis itu? Ada. Salah satu menghindari pemalsuan hadis. Ya, silakan Salma. Jadi metode-metode ini kan harus ada metode ada yang ini salah satunya yaitu agar tidak terciptanya penulisan hadis palsu. Ada tambahan Ustaz? Ya, metode periwayatan bisa berimplikasi pada kesahihan hadis. Ya. Jadi di antara aspek yang diteliti ya untuk menguji kesahihan hadis itu adalah meneliti lambang-lambang periwayatan yang menunjukkan metode. Jadi kalau kita membaca hadis yang utuh ya
dari kitab-kitab hadis itu menyebutkan misalnya hadasana, hadasani, akhbarana, akhbarani, sami'tu, an, ya. Jadi lambang-lambang itu diteliti itu. Ya. Jadi kalau misalnya semua periwayat menggunakan simbol an, ya, an Ihsan, an Afrianto, an Umat, maka orang menggolongkan itu menjadi hadis mu'an-an. Ya, hadis yang diriwayatkan dengan kebanyakan simbol an. Nah, simbol an itu simbol yang tidak bisa dideteksi dengan mudah. Apakah dia simaan, apa dia qiraah, apa dia ijazah, apa dia munawalah, susah. Ya, susah. Tapi kalau periwayatnya jadi hadis-hadis yang menggunakan simbol an itu hadis-hadis yang kecurigaan besarnya besar dalam aspek kesohihan. Ya, berbeda misalnya kalau hadis itu langsung menggunakan misalnya hadasana, hadasani, akhbarani, akhbarana, sami'tu, itu ada dugaan yang sangat kuat itu baik dalam hal proses periwayatan. Ya, tetapi kalau periwayatnya menggunakan an, itu mencurigakan itu. Ya, mencurigakan. Jadi intinya mujahidah, metode periwayatan bisa memberikan pengaruh ya, dalam hal kesahihan hadis. Ya, karena hal yang paling utama kan bagaimana dulu dia menerima hadis. Ya. Jadi kalau dia menerima dengan cara yang tidak benar, ya, maka ya tidak diterima riwayatnya. Makanya untuk mendeteksi proses penerimaannya juga selain melalui lambang-lambang tahammul itu juga dilihat biografi, sejarah hidupnya, ya. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kemudian diuji dengan gurunya. Gurunya kapan dia meninggal? Ada kemungkinan dia ketemu sama gurunya ini. Nah, itu dicek itu. Ya, di cross check itu. Ya, kalau misalnya gurunya wafat tahun 150 Hijriah misalnya. Kemudian tiba-tiba si muridnya ini nanti lahirnya tahun 147 misalnya. Jadi baru 8 tahun dia, 8 tahun usianya baru sudah meninggal gurunya. Itu kan tidak mungkin terjadi proses penerimaan hadis. Ya, tidak mungkin usia anak 7 tahun kemudian pergi melakukan rihlah ilmiah untuk ketemu sama gurunya itu. Itu dicek itu. Ya, dicek. Ya, kecuali kalau misalnya sahabat. Ya, kalau sahabat ya usia 6, 5 itu normal, itu wajar ya, karena anak-anak yang tadi diizinkan untuk menerima tapi tidak diizinkan untuk menyampaikan hadis. Nanti balik baru boleh menyampaikan hadis. Saya kira itu tambahan uraian penjelasan gitu. Silakan yang lain teman-teman. Mungkin dari Umat, dari Afriya. Satu lagi Ustadz. Ya, silakan. Mujahidah. Kan tadi berbicara sebelum masuk ke metodenya, kita bicara tentang perawinya. Kemudian ada syarat perawi, salah satunya yaitu adil. Mungkin ini pertanyaan mendasar, tapi saya rasa saya masih perlu lanjut. Dalam pembahasan hadis, konsep adil itu seperti apa Ustadz? Supaya dia masuk syarat adil sebagai perawi. Tuh. Ya nanti itu kajiannya di hadis sahih. Jadi hadis sahih itu kan bicara kriterianya, periwayatnya adil, dobit, tidak sas, tidak ilat, ya. Jadi tersambung sanadnya. Nah, baru kemudian itu menjadi dalam bahasa Pasuhudi itu menjadi kaidah mayor. Ya, kaidah mayor. Misalnya kaidah mayornya adil itu kaidah mayornya adil. Apa kaidah minotnya? Apa alat ukurnya? Maka Pasuhudi menyebutnya kaidah minor dari adil itu pertama dia Islam, dia balik, dia muru'ah, ya, menjaga kemuliaan dirinya. Itu kalau dia periwayatnya itu dibaca biografinya bahwa dia Islam, dia balik, dia menjaga bagus
ketaatan ibadahnya, bagus muruannya, itu masuk kategori ini adil periwayatnya. Ya, adil periwayatnya. Jadi keadilan periwayat diukur pada keberagamaan, dia muslim, pada kualitas usia, balik, pada ketaatan ibadah, dan pada kualitas pribadi muruannya. Ya, tapi nanti lebih jauh nanti kajiannya dielaborasi pada setiap kriteria hadis sahih itu. Ya, nanti teman-teman baca bukunya Pak Suhudi, Allahu yarham Pak Suhudi, tentang kaidah kesahihan sanad. Ya, di situ dia sudah sangat tuntas menjelaskan ada kaidah mayor kesambungan sanad, kaidah minotnya ini. Kaidah mayornya adil, minotnya ini. Kaidah minot itu yang menunjukkan alat ukurnya. Ya, alat ukurnya. Indikatornya adil itu apa? Indikatornya dobit itu apa? Indikatornya tidak ilat, tidak sahih itu apa? Nah, itu nanti di hadis sahih nanti pembahasan lebih rincinya. Ya, tadi Pak Ihsan masih ingin lagi, silakan Pak Ihsan. Ya, tapi Ustaz, ini kan tadi bahwa periwayatan ini sebelum kodifikasi, sebelum pembukuan. Ya. Sementara kalau kita buka buku-buku hadis, itu kan cuma disebutkan qala, akhbarani, sami, dan seterusnya. Ya. Iya, jadi identifikasi terhadap ini sama qiraah, ijazah, dan seterusnya, itu di mana kita tahu bahwa riwayat A ini ijazah terhadap seterusnya. Ya, itu yang menjadi problematiknya Pak Ihsan. Ya, itu yang menjadi tingkat kesulitannya kita untuk mendeteksi itu. Ya, apalagi umumnya metode-metode itu kemudian dilambangkan secara umum menjadi hadasani, hadasana, akhbarani, akhbarana. Ya, sekiranya dalam hal penyebutan simbol itu tetap pada metode, itu sangat baik ditelusuri. Ya, misalnya kalau dia qiraah, maka mengatakan dia qara'tu atau qara'na, kami membaca di depan guru kami misalnya. Itu sangat menarik itu. Bisa deteksi dengan baik. Tapi problem kemudian adalah dalam hal penciptaan simbol ini, maka metodenya dihilangkan gitu. Simbol penggunaan metodenya dihilangkan pada simbol. Disimbolkan secara umum tadi itu ya menjadi hadasani, hadasana, akhbarani, akhbarana, ya, yang mungkin hanya bertahan sangat baik sami itu mendengar. Ya, mendengar. Jadi simbol-simbol hadasana, hadasani, akhbarani, akhbarana itu, anba'ana, anba'ani, itu simbol-simbol yang bisa masuk ke qiraah, ke ijazah, ke munawala, ke mukatabah, wijadah, wasiat. Ya. Jadi itu sekali lagi bagi saya Pak Ihsan, itu yang menjadi problem kita hari ini. Bagi saya yang mengkaji hadis, itulah problematiknya ketika simbol-simbol itu tidak bisa dideteksi lebih pasti dia menggunakan metode apa dalam hal menerima hadisnya. Ya, karena sudah terjadi pengumuman simbol. Ya, jadi simbol itu menjadi umum dengan lambang-lambang tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi sekiranya dia bertahan pada metodenya. Kalau dia qiraah, qara'tu, qara'na, kalau dia ijazah, ajazani, ajazana, kalau dia wijadah, wajadtu, wajadna, kalau dia wasiat, ausoni, ausana, itu kita bisa deteksi dengan baik. Ya, cuma sayangnya para penyusun kitab hadis ini kemudian tidak mempertahankan itu. Ya, tidak mempertahankan itu, langsung diumumkan saja. Ya, ini kan begini Pak Ihsan. Problemnya ini misalnya gini. Nabi ke sahabat mungkin aman ya, mungkin aman, tidak ada masalah dia. Ya, sahabat bisa mendengar, bisa melihat perbuatan Nabi atau sahabat sendiri yang melakukannya. Nah, kemudian sahabat ke tabi'in. Ya, sahabat ke tabi'in. Ya, maka tabi'in kita tidak tahu ini tabi'in ini nerima ke sahabat apa dia simaan apa dia qiraah.
Kemudian tabiin ke tabiin, dia juga tidak problematik yang paling fatalnya adalah misalnya Bukhari. Ketika Bukhari nerima hadis dari gurunya, maka gurunya Bukhari ini sendiri tidak bisa mendeteksi apakah gurunya itu terima dengan apa dia, terima dengan simaan, terima dari bidan, dia nggak tahu lagi. Ya, misalnya gini Pak Ihsan ya. Jadi kalau Bukhari itu sebagai periwayat terakhir, misalnya kalau saya terima dari Bukhari, atau saya Bukhari. Maka guru saya akan mengatakan ke saya, Bukhari, saya terima hadisku ini dari guruku si A, guruku si B, guruku si C. Ini yang kemudian gurunya tidak menjelaskan metode apa yang dia gunakan gurunya. Ya. Maka boleh jadi dugaan saya Pak Ihsan, simbol-simbol periwayatan ini hanya menjadi istihadnya para kodifikator hadis. Ya, bahwa Bukhari kemudian langsung menyebutkan ya hadasani gurunya, akhbarani gurunya Bukhari. Gitu. Ya, karena dalam hal penyampaian kan dia hanya menyebutkan sumbernya. Bahwa dia terima dari A, dari B, dari C, dari D. Ya, tidak sampai pada penyebut metodenya. Itu problematiknya yang paling besar ya, dalam hal ini. Ya, saya kira itu ya yang saya bisa berikan Pak Ihsan. Nanti sambil kita membaca referensi ya, kitab-kitab untuk bisa mempertajam itu. Yang lain mungkin silakan teman-teman. Ada Anto, Afrianto, ada Umar, Ifta. Silakan teman-teman yang lain. Atau mungkin masih ada dari Pak Ihsan. Silakan Pak. Mungkin teman-teman belum punya. Ya, silakan Pak Ihsan. Iya, Tabe Ustaz. Jadi kalau di Ulumul Quran tadi pagi, silakan, itu kan misalnya disebut yang paling pertama menulis tentang asbabun nuzul. Nah, itu ada disebutkan siapa dia sebutkan. Tentu juga ini ilmu tentang metode periwayatan hadis. Ini kan sebenarnya kita cuma mendeskripsikan saja bahwa beginilah dahulu ulama itu meriwayatkan hadis ya. Tapi tentu saja misalnya Bukhari, artinya kalau misalnya dia menerima dari gurunya dalam menerima hadis dalam jumlah yang sangat besar, nah, kemungkinan besar mungkin ada yang menghubungkan ini misalnya dengan qiraah, mungkin dengan ijazah mungkin dan seterusnya. Tapi ya tentu itu istilahnya yang saya ini sebenarnya Ustaz, kalau misalnya memang ini relatif mungkin tidak relevan lagi dalam tanda petik untuk dibicarakan karena tidak bisa lagi ditelusuri. Ya, jadi sebenarnya ya sebagai sebuah ilmu kita ingin diberikan informasi pengetahuan ya tentang bagaimana hadis itu diriwayatkan, ya, bagaimana proses periwayatannya, bagaimana metode periwayatannya, ya. Dan ya sebenarnya periwayatan hadis itu menjadi bagian dari proses pembelajaran ilmu, ya, pembelajaran. Jadi orang bisa belajar dengan mendengar, dengan membaca, dengan ijazah, ya, bahkan sebenarnya ilmu itu mesti di situ, mesti dibakukan seperti itu metodenya mestinya. Ya, misalnya ya, mungkin yang bertahan hari ini dalam hal proses pemberian ilmu itu mungkin dalam dunia tarekat saja, ya, dalam dunia tarekat saja. Ya, ketika dia ijazah. Jadi tidak semua orang yang menjadi murid ada sebuah tarekat misalnya itu kemudian bisa menjadi mursyid. Ya, mesti punya ijazah dulu dari gurunya. Ya, jadi ini yang mesti dibakukan. Jadi
keberkahan ilmu di zaman dulu itu adalah ilmu itu langsung pada sumbernya dan dia punya sanad, ya, punya sanad keilmuan. Itu yang memberikan berkah. Nah, kalau kita hari ini idealnya Pak Ihsan, kalau saya mengajarkan mata kuliah ulumul hadis, maka seyogianya saya harus menjelaskan pada teman-teman siapa guru saya, siapa gurunya guru saya, supaya itu ilmu itu punya berkah. Jadi ada sanad keilmuan. Ini yang hilang kita hari ini. Ya, ini yang hilang kita hari ini. Ya, jadi sehingga ya ilmu kurang berkah gitu, kurang berkah. Secara kuantitas ilmu kita banyak, ya, tapi kualitasnya tidak berkah gitu, karena hilangnya proses itu, ya, hilangnya proses itu, ya. Jadi bagi saya Pak Ihsan tetap relevan sebenarnya, tetap relevan dalam hal proses pembelajaran untuk memberikan informasi bagaimana kerja-kerja yang begitu berat para ulama-ulama kita, para tabiin kita dalam menyampaikan, menerima dan menyampaikan hadis. Ya, dan bahkan mereka kan rihla ini. Rihla. Jadi kalau misalnya kita tadi fokus ke Bukhari mungkin ya Pak Ihsan. Bukhari itu kan orang Bukhara. Ya, orang-orang Rusia, Kazakhstan ya apakah wilayahnya sekarang ini. Kita bisa membayangkan Bukharinya itu meninggalkan kampungnya Bukhara itu pergi mencari hadis. Ya, pergi mencari hadis. Dia pergi menemui ulama-ulama yang punya riwayat hadis. Ya, cuma sekali lagi Bukhari tidak sampai pada penelusuran gurunya itu pakai metode apa dia terima dari gurunya. Tidak lagi itu dia kejar. Ya, yang penting sumber yang dia terima itu, gurunya itu dia menjelaskan bahwa Bukhari, saya terima hadisku ini dari guruku ini, dari gurunya sampai ke Nabi. Ya, cuma itu saja menjadi prasyarat utamanya. Ya, jadi sumbernya dijelaskan, tapi metodenya tidak. Ini yang menjadi persoalan kita. Silakan yang lain teman-teman. Mungkin Pak Adiatman, Pak Miftah mungkin. Ya, silakan yang lain teman-teman. Ya, silakan Pak Faisal ya. Silakan Faisal lagi. Ya, Tabe. Ini kan syarat periwayat hadis disebutkan syarat-syaratnya balik, beragama Islam, dahsyat dan seterusnya. Ini kan kalau diperhatikan sebenarnya ini kan maksudnya syarat periwayat hadis sahih. Kalau hadis sahihnya lain Pak Ihsan. Ya. Itu hanya menjadi satu bagian dari syarat hadis sahih. Ya, yaitu adilnya periwayat. Jadi kalau kita bicara hadis sahih ada 5 kriterianya. Ya, tersambung sanadnya, adil periwayatnya, dobit, tidak sas, tidak ilat. Nah, yang tadi Pak Ihsan sebut itu dia muslim, dia balik, itu menjadi tanda keadilan dia. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa syaratnya adil itu pertama dia muslim, dia balik, dia muru'ah, menjaga kehormatan dirinya. Bahkan kita kan sering mendengar banyak cerita, banyak kisah itu. Misalnya ada seorang pencari hadis, ya pergi ingin menemui seorang yang banyak riwayat hadisnya, tapi ketika di depan masih jauh dari rumahnya, dia sudah melihat gurunya itu, gurunya ternyata misalnya memanggil ayamnya ternyata tidak punya makanan di tangannya, itu sudah tidak jadi terima hadis sama dia. Ya, karena mungkin bagi pencari ilmu itu ya jangankan manusia, binatang pun dia bohongi. Nah, maka itu menghilangkan apa kehati-hatian dia, kemuruan dia. Ya.
kehormatan dia. Ya, sama dengan makan berdiri, kencing berdiri, minum itu bisa mengurangi muru'ah. Ya, kehormatan diri pada aspek-aspek spiritualitas agama. Pak Afrianto bagaimana? Ada masalah Pak? Pertanyaan Pak Afrianto, silakan. Sedikit saja Ustaz yang masih Silakan, bingung ini Pak Afri. pada metode periwayatan hadis. Apakah metode-metode ini mempengaruhi tingkat kebenaran itu hadis itu? Misalnya orang yang mengambil hadis dengan cara sama itu lebih baik daripada orang yang mengambil dari mukatabah, atau ini semua sama saja dari tingkat periwayatannya begitu Ustaz? Yang paling kuat itu asima itu. Oh, berarti ini berdasarkan tingkatan ya Ustaz? Iya. Kalau asimaan kan itu artinya ada hubungan guru dengan murid. Ya. Kalau dia misalnya dia hanya menemukan sohifah, ya menemukan kitab saja, ya tidak ada komunikasi dengan gurunya, tidak ada perjumpaan dengan guru. Ya makanya misalnya Bukhari Muslim. Di antara perbedaan kriteria Bukhari Muslim, Bukhari itu mempersyaratkan ketat bahwa setiap sanad itu mesti muasar, mesti ketemu, ada perjumpaan. Ya, kalau Muslim tidak, Muslim yang penting muasara, kesezamanan. Jadi meskipun dia tidak ketemu sama gurunya, tapi dianggap sezaman dengan gurunya, itu sudah diterima riwayatnya. Ya, bagi Muslim. Tapi Bukhari tidak, mesti liqa. Ya, mesti ada perjumpaan dengan murid, dengan guru. Ya, makanya semua hadis-hadis yang di Bukhari itu, semua yang Bukhari kodifikasikan hadis-hadis yang dia terima itu semuanya liqa semua. Semua perjumpaan. Ya, cuma tadi saya katakan sayangnya Bukhari tidak mendeteksi atau tidak menanyakan ke gurunya, ya gurunya itu terima dari gurunya dia liqa atau dia qiraah atau dia ijazah gitu. Gurunya di atasnya bagaimana, itu yang tidak jelas ya informasinya. Ya, yang ada lebih banyak pada sumber-sumber bahwa ya dia hanya yang penting menyebutkan sumber penerimaannya. Ya, jadi misalnya Afrianto, kalau saya sebagai guru hadis, ya maka Afrianto mengatakan saya dari Palaude, tugas saya ke Afrianto menyebutkan siapa guru saya, siapa gurunya guru saya, siapa gurunya guru saya sampai ke Nabi. Itu saja yang dia menjadi tugas dia. Ya, sehingga sanadnya terjaga. Ya, jadi ini kan menjadi problematik kita juga hari ini karena ada tuduhan-tuduhan orientalis ya yang menyatakan bahwa sanad itu cuma rekayasa. Ini juga masalah ini. Ya, misalnya Yosef Scott, Goldziher ya, dan teman-temannya itu yang mereka menuduh sanad ini hanya buatan-buatan. Ya, dibuat-buat. Ya, padahal sekali lagi kita bisa mempertahankan sanad ini dengan berargumentasi bahwa dalam hal periwayatan hadis, selain dia menerima, menyampaikan, juga ketika menyampaikan dia menjaga sumber penerimaannya. Ya, sehingga terjaga sanad itu. Nanti di bukunya juga Pak Suhudi itu ya kaidah kesahihan sanad itu juga bicara tentang ini, tentang periwayatan hadis ini. Dia mungkin kalau tidak salah di bab 2, ya di bab 2 dia bicara tentang itu, ya, tentang periwayatan hadis. Yang lain silakan, masih ada? Teman-teman yang lain, Al-Yul Qayyum, coba bisa enggak dimunculkan semua wajahnya dulu? Semua pakai video dulu lah. Supaya kita bisa saling melihat. Ya tidak elok kalau hanya lihat dengar suara saya saja gitu. Ya Pak Syukur baru muncul gitu.
Gimana kau Pak Syukur? Sehat-sehat? Ya, silakan teman-teman. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, Pak Diatman, silakan Diatman. Sebenarnya tadi sudah disinggung mengenai masalah beberapa kemudian tokoh-tokoh yang menganggap bahwasanya sanad itu hanya fikih belaka. Sini saya mau bertanya mengenai pandangan Ustaz sendiri mengenai teorinya Joseph Sketch tadi. Ya. Teori yang projecting back. Ya. Menganggap bahwasanya hadis atau sanad itu hanya akal-akalan ulama kedua atau bab kedua dari tabiin agar mereka dipandang oleh masyarakat. Misalnya kita sebagai calon sarjana hukum Islam ini atau calon magister hukum Islam ini memandang hal tersebut. Padahal kan setelah saya baca riwayatnya ini, Joseph Sketch ini merupakan profesor bahasa Arab dan studi Islam. Ya. Kira bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal itu? Ya, studi Islamnya kemudian menyentuh berbagai macam aspek. Dia mendalami, tapi sebenarnya Joseph Sketch lebih banyak pada hukum Islam. Ya, teman-teman hukum Islam itu bisa mengkaji itu pemikiran hukum Islam Joseph Sketch. Kalau mau tesis itu menarik itu. Ya, pikiran Joseph Sketch ya itu sudah dibantah secara mendalam oleh Mustafa Az-Zomi. Ya, Mustafa Az-Zomi. Jadi ada tokoh kita orang Pakistan udah salah tinggal di Amerika itu menulis disertasinya di Madinah kalau kurang salah di Madinah itu menulis untuk membantah semua tuduhan para orientalis itu. Ya. Di antara kesimpulan Az-Zomi adalah Joseph Sketch itu salah menggunakan sumber. Ya, salah menggunakan sumber. Ya, dalam pengertian sumber-sumber yang dia gunakan dalam membaca riwayat itu bukan sumber hadis, tapi sumber sejarah. Ya, sumber sejarah. Ya, ada perbedaan ketika orang menyampaikan satu kisah sejarah dengan hadis. Kalau hadis itu tetap mempertahankan sanadnya gitu. Ya, makanya tadi saya katakan Pak Adiatman bahwa sanad ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah rekayasa karena dalam proses penerimaan penyampaian hadis, syaratnya orang yang menyampaikan hadis mesti menyebutkan sumber dari mana dia menerima hadis. Ya, sehingga dihafal. Ya, jadi orang-orang Arab itu kan punya berkah daya hafal yang kuat, mereka menghafal itu. Ya, dari gurunya ini sampai ke Nabi. Ya, bahkan kita punya profesor, ya ulama kita di Indonesia ini, Profesor Said Agil Husin Al-Munawar itu, ya juga punya daya hafal yang kuat. Ketika dia mengajar S3 di UIN Jakarta dalam bidang penelitian hadis, itu dia bisa tahu ini salah nama ini ada teliti ini bukan namanya ini. Ya namanya ini dia baca namanya itu luar biasa itu kekuatan daya hafalnya mereka orang-orang Arab itu. Ya. Jadi nama-nama periwayat itu sangat mereka hafal ya. Jadi sekali lagi Pak Adiatman itu memang sudah menjadi tuduhan ya dari para orientalis barat ya bahwa sanad itu hanya rekayasa tabiin abad kedua. Hanya untuk menggambarkan bahwa terjadi ketersambungan sumber sampai Nabi. Ya, tapi tadi saya katakan Mustafa Az-Zomi ya guru dari Allahu Yarham Mustafa Yakub ya Kiai Haji Prof Mustafa Yakub itu sudah membantah itu. Ya, nanti kalau ke perpustakaan coba cari ya bukunya Mustafa Az-Zomi yang sudah diterjemahkan ke Indonesia ya, bagaimana beliau bekerja keras ya berusaha untuk membantah pandangan-pandangan orientalis itu. Saya kira itu mungkin jawaban saya ya Pak Diatman. Terima kasih.
Pak Miftah bagaimana? Ustaz. Ya, silakan. Tadi sudah disinggung masalah dalam periwayatan hadis. Itu ada dikatakan tadi bil lafzi ya. Dan Ya, bil lafzi bil makna. bil makna. Ya. Bil lafzi dan bil makna. Nah, kalau bil lafzi ini sudah jelas bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai sekarang ini bahwa hadis ini sesuai, dan yang saya tanyakan ini metode yang bil makna. Ya. Apakah ada syarat-syarat khusus sehingga tidak ada kerusakan makna dalam periwayatan hadis sampai saat sekarang ini? Apakah yang hadis yang sekarang ini kebanyakan bil lafzi atau bil makna saja? Mana kita mengatakan apakah ini hadis bil lafzi langsung dari Rasulullah atau cuma maknanya saja